wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA untuk kelas 9. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang bagian-bagian dari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang proses fertilisasi dan perkembangan embrio dalam rahim atau uterus. Harapannya nanti setelah kalian melihat video ini, yang pertama kalian bisa tahu apa itu fertilisasi, kemudian bagaimana proses fertilisasi dan perkembangan embrio dalam rahim. Oke, langsung saja. Fertilisasi merupakan proses pembuahan sel telur atau ovum oleh sperma. Jadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu dinamakan dengan fertilisasi. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, sel sperma itu dihasilkan oleh testis, kemudian ovum dihasilkan oleh ovarium. Nah, kemudian pembuahan akan didahului oleh proses ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang telah masak dari ovarium. Kemudian proses fertilisasi atau peristiwa fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi atau oviduk di dalam tubuh wanita. Kemudian sel telur yang telah dibuahi selanjutnya akan membentuk sebuah zigot. Jadi sel telur yang tadi telah bertemu dengan sperma, telah terjadi pembuahan, selanjutnya akan membentuk zigot. Zigot selanjutnya akan menuju rahim dan akan mengalami pembelahan berulang-ulang serta tumbuh untuk membangun sebuah jaringan tubuh manusia. Nah, di dalam rahim nanti zigot akan menanamkan dirinya pada dinding rahim, yaitu di lapisan endometrium atau dinding rahim bagian dalam yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Nah, nanti zigot inilah akan berkembang menjadi embrio manusia yang baru. Kemudian, usia sel telur di dalam tuba Fallopi hanya bertahan 24 jam. Sehingga, jika dalam waktu 24 jam tidak ada sperma yang membuainya, maka sel telur akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Kemudian, lapisan dinding rahim yang menebal akan mulai mengalami proses peluruan bersama dengan hancurnya sel telur tersebut. Nah, jadi ketika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Nah, proses hancurnya sel telur tersebut inilah yang dinamakan dengan proses menstruasi. Kemudian ketika seorang laki-laki mengalami ejakulasi atau keluarnya sperma dari kelamin, terdapat berjuta-juta sel sperma yang ikut keluar. Nah, nanti sel sperma yang banyak inilah yang saling berlomba untuk dapat membuahi ovum. Kemudian sel sperma akan bergerak dengan bantuan ekornya, bergerak untuk mencapai tuba Fallopi hingga nantinya bertemu dengan ovum. Kemudian dari berjuta sperma yang dikeluarkan tersebut, normalnya nanti hanya akan ada satu sperma yang berhasil bertahan hidup selama kurang lebih 1 minggu hingga mencapai atau hingga berhasil mencapai ovum. Jadi dari sekian banyak sel sperma yang keluar, itu nanti hanya akan satu yang menjadi pemenang atau hanya satu yang akan membuahi ataupun akan bertemu dengan sel ovum. Kemudian setelah satu sperma tersebut berhasil membuahi ovum, maka akan terbentuk selaput pelindung untuk menghalangi masuknya sperma lain yang akan melakukan pembuahan. Kemudian zigot yang terbentuk setelah terjadinya proses fertilisasi tadi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang
menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium atau lapisan dalam dari dinding rahim. Kemudian selanjutnya, setelah embrio berada di dalam endometrium, maka masa embrio atau kehamilan manusia itu akan terjadi selama 9 bulan lebih 10 hari normalnya. Nah, di dalam rahim inilah embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau biasa kita sebut dengan ari-ari. Kemudian embrio di dalam rahim dilindungi oleh beberapa selaput pembungkus sebagai berikut. Yang pertama ada amnion. Amnion adalah selaput yang membatasi ruangan tempat berkembangnya embrio. Nah, dinding amnion mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah serta menahan guncangan. Kemudian yang kedua ada korion yang merupakan selaput yang berada di sebelah luar amnion. Nah, korion ini akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang terhubung dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Kemudian yang ketiga ada kantung kuning telur atau sagus ventilinus. Nah, kantung ini terletak di antara amnion dan plasenta yang merupakan permunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah allantois. Allantois terletak di dalam tali pusar dan berfungsi untuk atau sebagai respirasi, kemudian sebagai saluran makanan untuk embrio tersebut. Di rahim, embrio akan berkembang selama kurang lebih 9 bulan 10 hari untuk nantinya akan menjadi bayi. Kemudian tahapan atau proses pengembangan embrio di usia 4 minggu, perkembangan atau hal yang sudah terlihat di embrio yaitu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga pada embrio. Jadi di usia sekitaran 4 minggu sudah terbentuk rongga mata, kemudian bentuk kepala juga sudah mulai terlihat. Kemudian masuk ke minggu ke-8. Di minggu ke-8 ini sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi. Kemudian mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, serta kakinya. Kemudian mata juga sudah dilengkapi dengan kelopak serta jantung yang sudah mulai berdenyut. Kemudian masuk di usia 10 minggu. Di usia 10 minggu ini panjang janin kurang lebih nantinya akan 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukurannya atau ukuran kepalanya akan lebih besar daripada dengan ukuran badannya. Kemudian masuk di usia 16 minggu. Di usia 16 minggu ini nantinya panjang janin telah mencapai panjang 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Selain tadi denyut jantung yang sudah mulai terasa, kemudian organ-organ lainnya itu juga sudah mulai lengkap, sudah mulai terlihat, baik itu sistem saraf ataupun organ-organ tubuhnya, baik itu organ peredaran darah, kemudian organ pernafasan itu pun juga sudah mulai terbentuk dan sudah lengkap. Kemudian langsung saja masuk di usia ke-40 minggu. Nah, di usia 40 minggu ini nantinya janin sudah siap untuk dilahirkan, serta selama dalam rahim embrio ini akan mendapatkan nutrisi dari plasenta atau biasa kita sebut dengan ari-ari. Nah,
nantinya plasenta inilah mempunyai fungsi yang pertama, yaitu menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio, kemudian mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya, serta melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Nah, nanti di usia ke-40 minggu ini nantinya tulang kepala sudah mulai kokoh dan rapat, kemudian besar kepala pun juga sudah serasi dengan tubuhnya, tidak lebih besar dari badannya. Kemudian mata-mata juga sudah mulai terbuka, telinga dan hidung juga mulai terbentuk dengan sempurna, serta alat kelamin sudah mulai terlihat ataupun sudah terlihat dengan jelas. Nah, seperti itulah tahapan atau proses dalam proses perkembangan janin atau proses perkembangan embrio. Kemudian untuk lebih jelasnya silakan kalian mempelajari atau membuka buku pelajaran IPA terpadu ya, kurikulum 2013 penerbit Erlangga, halaman 7 sampai halaman 12. Nah, di sana akan lebih jelas lagi kaitannya dengan fertilisasi dan proses perkembangan embrio. Itu saja adik-adik materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari, dipahami, ditulis. Yang penting-penting saja karena semuanya sudah ada di buku. Kemudian silakan dicoba soal-soal yang ada di buku paket. Tetap semangat, selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa kembali di M+ Clara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.